banyak sekali kebobrokan ya, pengelolaan Damri jauh dari pengelolaan yang sehat, jauh dari good governance, pengelolaan perusahaan plat merah BUMN, Perum Damri yang menjadi milik negara, bukan hanya cuman milik tentunya adalah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah para pekerja-pekerja Damri yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua. Maka tentunya kami sebagai gerakan buruh yang dimana Damri pekerja yang menjadi anggota kami harus menyampaikan apa-apa saja yang menjadi tuntutan kami. Permasalahan pertama tentunya adalah terkait dengan masalah upah para pekerja yang tidak dibayarkan oleh Perum Damri sampai dengan hari ini kisarannya 6 sampai dengan 13 bulan belum dibayar oleh Perum Damri. Sementara para pekerja khususnya pengemudi tetap melakukan aktivitas kerja mereka sebagaimana kewajiban mereka sebagai pekerja Perum Damri. Tapi sangat ironis, direksi tidak membayarkan hak upah mereka. Seluruh Indonesia kisaran dalam 6 bahkan sampai dengan 13 bulan upah tidak dibayar oleh Perum Damri. Maka sekali lagi kami minta kepada Perum Damri, karena ini adalah perusahaan plat merah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia, harus memberikan contoh untuk melaksanakan hak-hak para pekerja khususnya upahnya. Ya. Tidak ada alasan bagi Perum Damri untuk mengabaikan upah para pekerja karena Perum Damri ini adalah perusahaan milik negara. Bahkan negara berkontribusi setiap tahun memberikan penyertaan modal negara yang dikenal dengan PMN. Bahkan beberapa bulan yang lalu, Direktur Utama Perum Damri telah telah melakukan mengajukan PMN penyertaan modal negara di Komisi 6 DPR RI dan bahkan disetujui. Tapi sangat disayangkan ketika itu, ya, direksi dalam hal ini jajaran direksi melakukan kebohongan publik di depan Komisi 6 DPR RI bahwa seolah-olah mereka telah menunaikan kewajiban upah para pekerja Damri di seluruh Indonesia yang kisarannya adalah 6 sampai dengan 12 bulan tidak dibayar sampai dengan 13 bulan tidak dibayarkan sampai dengan hari ini oleh Perum Damri. Tuntutan kita yang kedua adalah kami minta kepada Perum Damri ya, untuk pemberlakuan upah minimum ya, bagi para pekerjanya yang 0 tahun ke bawah. Artinya tidak ada pemberlakuan upah bagi para pekerja Perum Damri bagi para pekerja 1 tahun di atas di bawah upah minimum. Ternyata Perum Damri memberikan upah para pekerjanya jauh di bawah upah minimum. Ingat pada konferensi pada kali ini, kalaulah Perum Damri tidak mau merekonstruksi ya, sekali lagi merekonstruksi kesalahan ya, memperbaiki kesalahan pengupahan yang berlaku di Perum Damri, maka tentu amanat undang-undang kami FSPMI akan melakukan gugatan, akan melakukan LP laporan ke polisi tentang pidana tidak membayarkan upah bahkan jadi bawah upah minimum atas sebuah pelanggaran pidana. Insya Allah kalau ini tidak dengar kami akan melakukan langkah itu ke depannya kalau Perum Damri khususnya direksi tidak memperlakukan para pekerjanya bagi pekerja 0 tahun adalah upah minimum minimal, bagi pekerja di atas 1 tahun tidak boleh sama, apalagi di bawah ketentuan upah minimum kabupaten kota, di mana Perum Damri melakukan kegiatan operasi bisnis di seluruh Indonesia atau bahkan pelayanan publik ya, public service kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kami minta kepada Perum Damri untuk segera melakukan pembayaran ya, selisih THR para pekerja yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang negara kita. Yang seharusnya adalah THR para pekerja itu adalah minimal 1 bulan upah para pekerjanya. Faktanya, sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, bahwa Perum Damri membayarkan tunjangan hari raya para pekerjanya adalah jauh di bawah ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku di Indonesia. Maka untuk itu kami minta kepada jajaran direksi untuk segera ya membayarkan selisih THR para pekerja yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan di negara kita. Tuntutan kita yang keempat adalah kami menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh Perum Damri. Sekali lagi, kami menolak PHK sepihak yang terus dilakukan oleh Perum Damri sampai dengan hari ini. Bahkan di beberapa daerah, Perum Damri melakukan intimidasi kepada para pekerjanya kalau mereka tidak mau menerima program PHK yang dilakukan oleh mereka. Bahkan diancam mereka tidak membayarkan uang ya, uang kompensasi yang sebesarnya Rp1.800.000 ya. Rp1.800.000. Pertanyaannya adalah ketentuan mana yang digunakan oleh Perum Damri bahwa kompensasi PHK hanya Rp1.800.000. Bahkan bagi para pekerja ya, yang tidak mau menerima. Sekali lagi, bagi para pekerja yang tidak menerima kompensasi pesangon Rp1.800.000 itu, maka mereka diancam tidak mendapatkan uang kompensasi Rp1.800.000. Ini adalah sebuah tindakan kesewenangan, tindakan penindasan, tindakan yang dilakukan oleh Perum Damri seolah-olah lebih kejam dibandingkan company short di zaman dulu. Pada ini adalah perusahaan plat merah yang memberikan contoh terhadap penegakan hak para pekerja khususnya di Perum Damri. Tuntutan kita yang kelima adalah kami menolak mutasi yang tidak wajar, ya, yang sampai hari ini terus dilakukan oleh Perum Damri. Ya. Bagaimana tidak para pekerja dari Bandung dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur, DND, kemudian dipindahkan ke Palangkaraya, dipindahkan ke Lampung dan sebagainya. Padahal di berbagai tempat direksi mengatakan bahwa Perum Damri sedang mengalami kerugian. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin dalam kondisi usaha bisnis Perum Damri untuk paling tidak untuk memberikan pelayanan jauh lebih maju di daerah dibandingkan di daerah-daerah di ibu kota besar, khususnya di daerah-daerah ke Pulau Jawa, sementara mereka dipindah. Akhirnya kami bisa menyimpulkan mutasi ini adalah mutasi yang tidak wajar. Di balik semua ini adalah ada akal, ada motif dan modus busuk yang dilaksanakan oleh Perum Damri agar para pekerja mengundurkan diri dengan sendirinya, sehingga dengan demikian mereka lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan di negara kita. Ini modusnya. Di sisi yang lain adalah Perum Damri merekrut para pekerja baru. Tentunya adalah untuk menggantikan poin tuntutan kita, poin ketiga dan poin keempat, yaitu adalah PHK sepihak, kemudian mutasi yang tidak wajar, sehingga mereka dipaksa untuk mengundurkan diri. Yang tentunya sekarang dilakukan oleh Perum Damri adalah merekrut karyawan baru, kemudian mengabaikan hak-hak para pekerja yang telah mengabdi membesarkan Perum Damri selama ini, kemudian tidak dianggap sama sekali oleh direksi Perum Damri. Ini adalah sebuah tindakan kesenangan. Yang keenam adalah kami menolak, sekali lagi kami menolak union busting yang dilakukan oleh Perum Damri terhadap ketua PUK-nya, yang dalam hal ini adalah Bung Wahyu Permana, di mana pada waktu Bung Wahyu Permana di tahun 2015-2017, ketika itu adalah beliau menjadi ketua PUK Damri, ya, dalam menjalankan tugas-tugas bipartinya. Oleh karena dia konsisten memperjuangkan kepentingan para pekerja, tiba-tiba direksi ya memutasi beliau ya di Papua, kalau tidak salah di Timika pada waktu itu, ya, sehingga membuat tidak akan mungkin dia meninggalkan fungsi dan perannya sebagai ketua PUK, pimpinan unit kerja atau ketua serikat pekerja di Perum Damri. Padahal amanat Undang-Undang 21 tahun 2000 bahwa serikat buruh
punya hak untuk mengorganize, bahkan mengkonsolidasi dan organisasi pemogokan di tingkat perusahaan bila diperlukan. Artinya apa? Tindakan ini adalah tindakan unit busting dalam rangka menghambat, menghalang-halangi ketua PUK dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai ketua serikat buruh. Maka untuk itu kami minta kepada Damri agar mengembalikan hak beliau sebagai pekerja dan sekaligus sebagai ketua PUK, ketua serikat pekerja Damri, yang tentunya sampai dari hak-haknya tetap terus dikebiri oleh para pengusaha. Tidak ada, bahkan para pengusaha, bahkan direksi Damri mengatakan bahwa ketua PUK yang bersangkutan di PHK. PHK dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak bisa hanya sepihak dilakukan pengusaha. PHK harus melalui mekanisme pengadilan hubungan industrial. Sementara PHK yang dilakukan oleh direksi Damri terhadap ketua PUK ini adalah PHK yang cacat hukum, cacat sebagai ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi di balik semua itu ini adalah pemberantasan serikat buruh yang ada di Damri. Direksi tidak boleh berjalan sendiri dalam mengelola perusahaan. Dia harus bersama-sama dengan para pekerjanya, ya. Dia termasuk serikat buruhnya sebagai wakil dari para pekerjanya. Bisa jadi itulah yang membuat kenapa Damri sampai dengan hari ini rugi total. Oleh karena kesalahan mereka tidak bisa membangun kerjasama yang baik dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan. Padahal ketua serikat buruh adalah wakil bagi para pekerjanya. Dia punya peran, salah satunya adalah dia bisa memotivasi, dia bisa mengajak para pekerjanya dalam kerangka memajukan Damri dalam konteks peningkatan public service, pelayanan publik, transportasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi dalam konteks ini, Damri gagal total untuk melaksanakan. Itulah yang menyebabkan Damri, teman-teman wartawan, bisa perhatikan itu gagal pengelolaannya. Damri sejak 75 tahun yang lalu, untuk teman-teman wartawan ketahui, sejak 75 tahun yang lalu, sejak berdiri sampai dengan akhir ini, kita udah masuk zaman milenia, ya, zaman digitalisasi 4.0, bahkan sebentar lagi kita memasuki 5.0, ternyata tidak menjalankan hak jaminan sosial para pekerjanya. Maka untuk itu sekali lagi, yang direksi tolong laksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan jalankan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, di mana seluruh perusahaan di Indonesia, baik perusahaan plat merah, bahkan perusahaan privat, perusahaan swasta, wajib mengikutsertakan para pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Nyatanya sampai dengan hari ini, Damri melanggar semua ketentuan itu. Bahkan diduga kuat setelah kami analisa di lapangan adalah Damri sesungguhnya telah memotong iuran dari para pekerja sebagaimana ketentuan premi di BPJS Kesehatan dan Kesehatan, tetapi diduga kuat, ya, jajaran direksi atau manajemen Damri, ya, menyalahgunakan uang premi para pekerja untuk didaftar untuk dibayar ke BPJS Kesehatan dan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebuah pelanggaran nyata, artinya Damri nyata dan jelas telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena jelas tidak akan ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tanpa adanya jaminan sosial. Kami minta kepada Presiden Jokowi, kemudian DPR RI, kemudian Menek BUMN, agar segera mencopot, mengganti seluruh jajaran direksi
yang kinerjanya tidak becus, tidak cakap, tidak smart, tidak cerdas, bahkan diduga dungu, tidak memiliki akal sehat, mengelola Perum Damri sehingga Damri sebagai perusahaan tua, sebagai perusahaan yang lahir bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena perusahaan Damri ini adalah pengambil alihan daripada perusahaan surat transportasi di zaman Belanda sebenarnya. Harusnya bisa memberikan contoh. Tidak mungkin Perum Damri itu rugi. Maka untuk itu pada kesempatan ini insya Allah kami akan meminta kepada Mendak BUMN, kemudian meminta kepada DPR RI, bahkan termasuk DPR RI ya, untuk segera mencopot seluruh jajaran direksi Perum Damri. Bahkan kami minta kepada DPR RI dan termasuk jangan memberikan dulu ya dana penyertaan PMN, penyertaan modal negara untuk memperbaiki kinerja 100 miliar, kami minta pada kesempatan jangan diberikan dulu uang PMN kepada jajaran direksi sebelum mereka memenuhi apa menjadi tuntutan kami 8 poin tadi itu.